Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi zal yawmi hadarna fi zal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ikhwan serta jajarannya. Yang saya hormati ibu-ibu yang berhadir pada siang hari ini, yang insyaallah semuanya dicintai oleh Allah dan dikasihi oleh Allah serta Rasulnya. Selanjutnya kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini agak cepat kita ya. Kalau kemarin tuh cuman beberapa menit. Waktu itu jam 3 kurang dikit. Kalau sekarang jam 3 lewat 17. Jadi agak penapas juga gitu. Baik ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita hari ini yaitu mengenai masalah doa. Jadi dalam Al-Quran itu Allah pernah berfirman, surah Al-Mu'min ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Pendek ayat itu. Kalau bahasa gitonya, kamu mintalah, nanti akan aku beri. Jadi pernyataan ini pasti ibu-ibu, tidak ada idanya. Kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah ngasih. Tetapi agama ini kan tidak bisa diterima begitu saja. Termasuk firman Allah, sabda Nabi yang ada dalam hadis. Artinya apa Pak Ustaz? Harus kita cerna juga. Harus kita pikirkan juga kenapa seketika kita minta kepada Allah, Allah langsung kasih. Dan pada kenyataannya ada juga yang minta, ada juga yang berdoa belum dapat sampai sekarang. Ada ibu nengok aja itu belum dapat. Nah jadi perlu kita pahami bahwa Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, itu artinya kalau kamu lah minta ke saya, ya pasti saya kasih. Kenapa seperti itu? Karena sebelum kamu meminta kepada aku itu, segala sesuatu yang kamu minta sudah ada, sudah aku siapkan. Hanya saja untuk menjadikan itu menjadi milikmu, ya kamu tidak hanya meminta, tapi juga berjuang untuk mendapatkannya. Jadi biasanya ibu yang saya hormati, seketika kita minta rezeki kepada Allah dalam berupa makan minum, pakaian dan tempat, fasilitas hidup, itu Allah katakan siap. Tetapi ingat, itu tidak mungkin Allah berikan langsung melalui dirinya. Tidak perlu mungkin Allah datang ke rumah, bawa piti, kau nyo duit nah untuk beli baju, kau duit untuk beli pakaian macam-macam. Tidak begitu. Biasanya Allah itu memberikan apa yang kita minta melalui perantara.
Perantara yang pertama kali yang harus berperan dalam doa kita itu bukan orang lain, justru diri kita. Diri kita dulu yang menjadi perantara untuk menangkap rezeki itu. Nah, kalau kita sudah berperan sebagai orang yang menjadi perantara datangnya rezeki Allah kepada kita, barulah nanti Allah itu menggunakan orang lain. Itu alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala siap memberikan apa yang kita minta. Dalam bahasa lainnya begini, kalau memang kita tidak minta kepada Allah, konsekuensinya kita menjemput, kita mencari, kita bekerja, kita dulu mulai. Misalnya, ya Allah, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kemanfaatan. Kata Allah, siap akan kuberi itu. Tetapi tidak mungkin saya yang ngantek ke rumah kamu, dan belum mungkin pula orang lain yang saya pakai untuk mengantarkan itu ke rumah kamu. Tentu kamu dulu yang berperan menjadi perantara antara aku kepada engkau untuk menyampaikan rezeki itu. Jadi caranya cak mana? Kita jaga kesehatan, mulai daripada makanan kita, minuman kita, waktu istirahat kita, kebersihan lingkungan kita. Nah, kita dulu. Nah, di kita ni kan lain. Mintanya rajin, doanya panjang, tapi untuk merealisasikan itu boleh dikatakan tidak ada. Mulailah kita ngupek-ngupek, cak mana Allah ini? Aku udah minta sehat, aku udah minta kuat, udah minta dinyamankan fisik ini, tapi kok tidak sehat-sehat? Nah, sebenarnya bukan itu persoalan. Harus dari kita dulu, baru nanti Allah memberikannya. Apalagi ibu-ibu yang saya hormati, di dalam sholat itu ada 8 doa mustajab. Pernah ibu dengar itu? 8 doa mustajab yang pasti Allah perkenankan. Nah, 8 doa mustajab itu ada ceritanya, ibu. Sewaktu Nabi Muhammad ngumpul-ngumpul dengan sahabat, jadi kata Nabi, kamu tidak masuk surga? Tidak ya Rasulullah. Betul? Betul ya Rasulullah. Oke, kata Nabi. Pertanyaanku yang pertama kepada kalian adalah, pintu surga ada berapa? Dijawab oleh sahabat, berdasarkan informasi daripada Allah dan Rasulnya, daripada engkau ya Rasulullah, pintu surga itu adalah 8. Betul? Betul ya Rasulullah. Nah, kalau itu caranya, sebelum kamu masuk ke surga, kamu cari pintunya dulu. Cari pintunya dulu. Di mana ya Rasulullah pintunya itu? Apakah di akhirat, apakah di dunia ini? Ya di dunia ini. Kalau di akhirat tak pacak lagi nyari pintunya. Nah, kamu carilah pintu itu di dunia ini sekarang. Ingat berapa pintu? 8 ya Rasulullah. Akhirnya sahabat ngumpul-ngumpul. Kamu pernah tak nengok pintu surga itu di mana? Katanya seorang, belum pernah saya di mana tempatnya, tak tahu saya. Kamu sama. Bapak juga. Jadi cak mana caranya ini? Nah, ciko aja lah. Kita nyerah baiklah. Kita datangi Rasulullah, kita katakan kepada beliau, ya Rasulullah, kami bukan dandaan cari. Kami bingung kemana kami nak mencari pintu surga yang 8 itu. Ibu-ibu ada yang tahu tak di mana? Tak tahu ya. Kalau tak tahu tak masuk surga, Bu. Jadi kata Nabi,
Letak pintu surga itu terletak pada saat kamu sholat. Posisinya duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya, Bu? Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Itu pintu surga, kata Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kok bisa dikatakan itu pintu surga? Kata Nabi, ya kamu amalkan yang 8 macam itu. Kalau kamu sudah bisa mengamalkan yang 8 macam itu, pasti kamu masuk surga. Jadi dimulailah dari doa yang pertama, Rabbirfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya kan? Kata Allah, siap. Saya akan ampunkan dosa-dosamu. Tapi pertanyaannya, kamu tahu enggak bagaimana cara saya mengampuni dosa-dosamu? Tidak tahu ya Rasulullah. Tidak tahu. Kata Nabi, caranya adalah laksanakanlah semua perintah Allah dan Rasul, jauhkanlah semua larangan Allah dan Rasul. Itu caranya. Kalau kamu tidak melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul, kalau kamu tidak menjauhi semua larangan Allah dan Rasul, Rabbirfirli yang kamu ucapkan dalam sholat itu bohong saja. Makanya kamu tidak sukses karena kamu ngicu terus. Rabbirfirli, tapi beda sholat juga. Nah itu. Rabbirfirli warham nih. Warham. Ya Allah, kasihilah saya. Sayangilah saya. Kata Allah gampang. Ionian ya Allah. Oke. Aku tanya kepada kamu dulu. Apakah kamu tahu bagaimana caraku mengasihi dan menyayangi kamu? Jawab sahabat, belum tahu ya Rasulullah. Nah, kalau belum tahu caranya kok. Kamu kasihi yang di bumi. Kamu sayangi yang di bumi. Kamu cintai yang di bumi. Baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Nah, nanti Allah dan Rasul akan mencintai kamu. Allah dan Rasul mengasihi kamu dan menyayangi kamu. Tapi kalau hatimu itu suka membenci orang lain, iri dengki kepada orang lain, tidak suka melihat orang lebih, mengupek kemana-mana tiap hari, tak jadi aku sayang dek kamu tuh. Cak mana aku nak sayang kepada kamu? Sedangkan kamu sesama kamu saling membenci, saling mengiri, saling mendendam, saling upat puji. Ya Bu, ada yang kayak itu. Apa tuh? Adalah. Jadi kajian kita ini walaupun sederhana-sederhana saja, menuntut perubahan. Atau apa lagi? Wajburni. Wajburni itu kalau bahasa kitanya, ya Allah cukupkanlah aku. Nah, ingat kata Allah, kamu ngomong apa tadi? Cukupkanlah aku. Betul? Betul. Sekarang pertanyaan Allah kepada kamu, kamu tahu enggak bagaimana cara Allah mencukupi kebutuhanmu? Enggak tahu ya Allah. Betul? Betul. Nah, caranya aku mencukupi kebutuhanmu adalah kamu harus merasa cukup dengan apa yang aku berikan. Nah, itu dia. Dapat makan sehari tapi belum dapat kita beli baju, kendaraan. Alhamdulillah, cukup dengan itu dulu. Gitu. Ada kendaraan motor, tidak perlu eloknya, jadilah dulu, cukuplah itu. Nah, dengan adanya kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita tidak maksa diri. Ini oleh karena kita tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Setiap tukang kredit datang,
nawarkan barang, kita ambil. Ya kan? Ya namanya orang jualan pasti dikasihnya. Tetapi di saat kita nak membayarnya, terasa betul berat. Kenapa berat? Tidak sesuai antara pengeluaran dan pemasukan. Siapa yang tersiksa? Siapa yang tersiksa? Kita. Kenapa? Karena tidak pernah merasa cukup. Jangankan yang hidup ekonominya ekonomi menengah ke bawah, orang kaya raya pun kalau tidak merasa cukup, nah itu yang terjadi. Gajilah ratusan juta per bulan, harta banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi masih juga mengutik-ngutik. Tahu mengutik-ngutik? Ngambil punya orang. Tidak menyampaikan amanah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena seringnya dia melakukan kesalahan seperti itu, Allah tak suka lagi, maka KPK tahu. Oleh KPK ditangkap, didenda, dimiskinkan. Siapa yang susah? Kita juga yang susah. Kenapa? Karena selalu merasa kurang. Nah, jadi kalau wajib murni, cukupkanlah aku ya Allah, maka merasa cukuplah kamu dengan apa yang ada. Maka kamu pasti cukup. Kemudian warfa'ni. Apa arti warfa'ni? Angkatlah derajatku. Ada ibu minta itu dalam sembahyang? Ada kan? Realisasinya apa? Angkatlah derajatku ya Allah. Kata Allah, jadi gampang itu. Tapi kamu tahu tak cara aku mengangkat derajat? Tak tahu ya Allah. Tak tahu, tak tahu. Ingin tahu, ingin ya Allah. Maka kata Allah, berimanlah kamu dan tuntutlah ilmu. Karena Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak berilmu. Yarfa'ullahu lazina amanu wa utul ilmi. Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ilmu apa baik, Bu? Tergantung dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari. Silakan tak apa-apa. Asal ditekuni. Kenapa orang itu dihormati? Bukan karena kekayaannya, karena pengetahuannya, karena ilmunya. Contoh baik, maaf ibu-ibu, Pak Ustadz itu kan rata-rata kan tidak banyak orang yang kaya. Biasa-biasa baik. Tapi karena dia punya sedikit pengetahuan, dia nyampaikan ceramah, pas acara doa, biasanya yang makan duluan siapa? Kepada Pak Ustadz, silakan duluan mengambil makanan. Kan begitu. Padahal Pak Bupati ada. Apa ada Bupati dulu? Pak Gubernur ada. Pak Ustadz dulu. Maka benarlah Allah mengangkat orang beriman dan mengangkat orang berilmu. Artinya kalau kita benar-benar ingin diangkat derajat kita harus belajar tentang iman, kita harus banyak pengetahuan dan ilmu. Kalau baca itu, nah, bukan Allah yang ngicu, kita yang ngicu. Bukan Allah yang bohong, kita yang membohongi Allah. Kan begitu. Apalagi warzuqni, berilah aku rezeki. Nah, itu. Jadi rezeki di sini ibu-ibu perlu saya jelaskan. Rezeki di sini bukan dalam bentuk uang, pakaian, rumah dan macam-macam. Tetapi kebahagiaan. Kalau rezeki di sini diartikan uang, rumah, mobil, kekayaan, maka orang-orang kaya tidak mungkinnya doa yang doa ini. Ya kan? Warzuqni, nyo kaya raya. Duitnya banyak, rumah besar, mobil banyak, perusahaannya besar, tapi tetap berdoa dengan doa warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Jangan salah paham, rezeki di sini bukan kekayaan. Kalau untuk orang kaya tidak cocok. Kalau memang rezeki di situ diartikan harta, ternyata rezeki yang dimaksud adalah kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan itu ya umum, orang kaya bisa menikmatinya, orang miskin bisa menikmatinya. Jadi rezeki itulah kebahagiaan. Satu,
Berikutnya adalah wahdini. Wahdini itu artinya ya Allah tunjukilah aku. Ya kan? Nah, jadi kita ini sering pelupa. Ya, sering kilaf, sering salah. Nah, kita minta Allah menunjukkan. Satu contoh. Dulu saya pernah jadikan Etekda ini sebagai contoh dulu waktu saya ngisi pengajian di rumah beliau. Nah, ternyata itu pengalaman beliau kalau tidak salah. Jadi beliau ini lagi mencuci. Nah, itu. Mencuci. Adalah sir di hati itu sepertinya jamku itu harus kulihat. Nah, di hati itu ada terasa gitu kan. Tapi tidak dipedulikan perasaan itu. Pas sudah cuci, kainnya dijemur, ditengok jam, hilang. Hilang jamnya. Kenapa hilang? Diambil orang. Sebenarnya seketika perasaan itu muncul, kita harus respon, kita harus tangkap. Sama nanti ibu-ibu baru ada terlentang tidur, tiba-tiba teringat pintu dapur. Rasa-rasa belum dikunci. Ibu jangan tidur. Atau jangan-jangan gas tadi belum dimatikan. Ibu jangan tidur, bangun dulu. Itu Allah yang mengingatkan, menunjukkan kepada kita bahwa ada yang belum beres. Adik kita kan tidak, dicuekin semua itu, diabaikan semua itu. Tahu-tahu apa? Gasnya hidup terus. Keluarlah gas itu. Seketika kita baru hidupkan api, tusuk di dalam dapur itu penuh dengan api. Salah siapa? Salah siapa? Salah kita. Kenapa suara Allah, kata Allah dalam bentuk rasa diri tidak diaminkan? Gitu. Sudah itu, kita bos misalnya, atau suami, ada kekeliruan, kesalahan dan perbuatan. Nah, karena kita suami, ditegur ke anak kita, ya itu salah ya, mestinya itu begitu. Karena anak marah kita. Atau istri, bang, apa tidak salah bang begitu? Kau ini pacak perlu ngatur-ngatur saya. Awak tino, bukan masalah tino. Ini Allah menunjukkan kepada anda suatu perbuatan yang keliru itu harus diperbaiki. Itu maksudnya, gitu. Nah, itu juga kita adalah bos misalnya kan, majikan. Ada kekeliruan kata anak buah, Pak itu kwitansi itu saya lihat nolnya kurang 1. Kau pacak puluh. Saya sudah teliti. Lah kalau 50 juta, kalau nolnya kurang 1, banyak kurang dulu. Ini cek persoalannya kan. Atau lebih, kalau kurang enak. Orang di situ nuntut kita, Pak, tidak cukup ini. Kenapa 500 juta? Kenapa 50 juta? Mestinya kan 500 ini. Gara-gara hilang nol semua. Kalau kurang, orang minta tambah, Bu. Kalau lebih, bertambun duit kita sekarung lebih ke orang. Tadi diingatkan anak buah, marah. Nah, jadi seketika kita mengatakan wahdini, ya Allah tunjukilah aku, Allah akan tunjukkan. Bagaimana cara Allah menunjukkan? Cara Allah menunjukkan kita adalah melalui perantara anak, istri, bawahan kita, kawan, bahkan juga mungkin berdasarkan tanda-tanda yang terasa tadi. Itu harus kita pahami itu. Kalau kita mengucapkan wahdini, sudah. Kemudian wa'afini. Wa'afi itu artinya sehatkanlah aku. Nah, ini sering ini minta sehat. Makanan lah dijago, minuman jago, olahraga lah dijago. Rasulullah sehatnya, tetapi hati tidak dijaga, rasa diri tidak dijaga, masih benci ke tetangga, masih iri ke kawan, masih suka ngupek-ngupek. Itu penyakit hati. Makanya dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradan fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi kalau penyakit hati ini terus-terusan ditambah tiap hari, dia banyak. Apa yang terjadi? Fazadahumullahu marada. Ditambah Allah penyakit itu.
Di mana tambahnya? Tumbuh di badan. Kepala sakit lah, jantung sakit lah, macam-macam terjadi. Ya, kecuali orang tua, Bu, ya, kecuali orang tua. Kalau muda-muda lah penyakitan, biasanya itu efek daripada reaksi batin yang tidak baik atau penyakit hati. Nah, kalau kita mengatakan wafu ani, itu harus kita pegang itu. Jangan sampai terjadi kita menyalahi doa kita sendiri. Apalagi yang terakhir? Ya, yang wafu ani sudah tadi. Wafu ani, berarti yang terakhir tadi itu. Jadi Ibu, itulah pengertian doa itu. Ada 8 wafini, wafu ani terakhir. Oh ya, wafu ani itu artinya maafkan. Apa bedanya robir fili dengan wafu ani? Robir fili itu kan ampunkan. Itu dosanya gak gedang, Bu. Dosanya gak gedang, Bu. Ya, kalau robir fili itu dosanya gak gedang. Kalau wa'afini itu dosanya khilaf. Iya. Wa'afwani, ya. Wa'afwani. Kalau wa'afwani itu keliru. Mungkin kita begini. Kita diganggu orang kan, kita lah sabar. Diganggu lagi kita sabar. Marah kita. Logikanya wajar, Bu. Tapi di hadapan Allah tetap bermasalah kita. Kalau kita lah marah, perasaan kita sudah rusak, pemikiran kita sudah terganggu. Nah, di situ perlu meminta maaf. Nah, gitulah kira-kira perbedaannya itu robir fili dengan wafu ani. Nah, itu dipahami, Bu, ya. Nah, kemudian untuk tambahan lagi, yang berdoa, yang meminta kepada Allah itu, Ibu, itu adalah roh kita, diri kita yang sebenar diri, yang bersuara, berkata dia di lidah kita, ya, bukan fisik, tapi roh kita, diri kita sebenar diri, itu yang berdoa. Oleh karena itu, tentu yang dia minta itu kepentingan ruh, kepentingan diri sejati, bukan kepentingan tubuh. Lah, kalau itu cuman itu Pak Ustadz. Nah, rumusnya adalah kalau roh ini bahagia, tubuh akan bahagia. Kalau roh ini sejahtera, tubuh akan sejahtera. Kalau roh ini senang, maka tubuh juga akan senang. Yang payah itu apa? Badan kita lemah, rumah kita mewah, duit banyak, harta berlimpah, tetapi roh kita itu merasa miskin. Roh kita itu merasa sakit. Roh kita itu merasa tertekan, maka hilang kebahagiaan. Apa yang terjadi? Semua keindahan yang kita lihat, keindahan yang kita dengar, keindahan yang kita rasakan menjadi tidak indah. Kenapa? Karena roh kita itu tertekan, tersiksa, tidak bahagia. Paham, Ibu? Kalau suami Ibu tuh bawa emas 10 gram, setuju? Nyo kasih ke Ibu, senang Ibu. Tapi caranya ngasih kok, nyelempar ke buku kita. Nah, ambil lagi kau. Apa perasaan kita? Daripada dilempar cik kau, bang, mending anda usah dikasih mes saya. Kenapa kita menolak? Karena yang di sini sakit. Tapi walaupun emasnya 2 gram, cincin kecil, tapi dengan lemah lembut, enak. Jadi kuncinya itu, Bu, adalah roh kita, diri kita sebenar diri. Jadi semua doa-doa itu pada hakikatnya adalah kepentingan dan kebutuhan ruh. Sekali lagi saya katakan, kalau roh bahagia, tubuh akan bahagia. Kalau roh sejahtera, tubuh akan sejahtera. Kalau roh itu menikmati kesenangan, maka tubuh juga ikut menikmati kesenangan. Nah, itu aja dulu Ibu ceramah kita. Mungkin ada pertanyaan, Cak, 5 menit. Silakan. Saya minum, Bu.
Ado? Nah, kalau dado saya simpulkan. Jadi, kalau kita berdoa kepada Allah, sepado. Tahu sepado? Disesuaikan dengan kemampuan kita untuk mencapainya. Jangan lebih dari itu. Ya. Ini ada contoh, tapi tidak salah tidak. Cuman boleh dijadikan contoh. Ibu-ibu pernah tidak nengok orang akad nikah? Pernah. Biasanya kalau imam tuh doanya doa cak mana itu? Ya Allah, jadikanlah mereka berdua ini hidupnya bahagia sebagaimana Adam dan Hawa. Sebagaimana Ibrahim dengan Siti Hijir, Sulaiman dengan Balqis, apa lagi? Muhammad Rasulullah dengan Aisyah. Pernah dengar itu? Pernah? Boleh doa aja itu. Tapi menurut saya tidak sepado. Kenapa tidak sepado? Ya cak mana nak hidup bahagia cak nabi-nabi sementara kita sembahyang tidak. Ya kan? Nah, jadi yang kemanten harus ngerti. Alangkah baiknya doa apa imam ni? Nak nyuruh aku hidup bahagia cak nabi-nabi. Aku nabi tidak. Yang ke nabi sembahyang juga tidak. Nah itu. Artinya itu tidak salah. Tapi menurut saya itu kurang sepado. Kalau bahasa Indonesianya tidak sepadan, tidak sesuai. Sama dengan kita, maaf ibu, maaf ya, kita kerjanya nyapu jalan misalnya kan, pemulung. Tapi doanya minta mobil Fortuner. Ya, bolehkah itu? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kapan dapat Fortuner? Kalau pekerjaan kita cuma itu. Ya pelan-pelan baik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki makan minum untuk hari ini. Kalau bisa besok. Masuk dia. Nyambung. Gitu. Jadi itu ibu yang saya bisa sampaikan. Begitu cepat waktu, udah 45 menit lebih. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Ya, ada yang nanya? Sebelum tutup nih, ada yang mau tanya? Yalah, kalau ada tanya ada apa-apa ya. Jadi itulah ibu ya. Jadi yang bersuara, yang berkata, yang berdoa itu adalah roh kita, adalah diri kita sebenarnya diri. Jadi yang diminta itu adalah kepentingan roh itu. Nah, kalau roh ini sudah terpenuhi kepentingannya, maka tubuh juga akan ikut terpenuhi. Nah, semoga dengan informasi ini, tausiah ini, kita bisa nambah pengetahuan, nambah wawasan. Mulai dari siang ini kalau kita berdoa, jangan minta baik, tapi harus ada perjuangannya. Supaya jangan payah berjuang, mintalah sesuatu itu yang kira-kira cocok untuk kita. Itu satu. Yang kedua, ingat, jangan sampai ibu-ibu doanya panjang. Bukan tidak boleh, boleh. Dengan catatan, itu sepado. Satu. Yang kedua, kita ngerti yang kita minta itu. Ini kadang-kadang doanya panjang, tapi dia tidak ngerti dengan disebutnya itu. Ya kalau jamaah kan amin 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 amin. Nah itu. Padahal kalau amin itu lain pengertiannya. Ya, kalau amin lain lagi pengertiannya. Nah itu. Jadi mintalah yang sepado, kemudian kita memahami kalimat kata yang kita sampaikan itu. Jangan sampai kita meminta kepada Allah, boro-boro kita nak tahu yang kita minta, yang kita kecek kita tidak tahu. Makanya induk daripada doa itu adalah solat. Solat itu baik, jangankan untuk diperbuat, didekati baik, kata Allah jangan. Kalau kamu tidak ngerti, kayak kecek kamu waktu itu. Apa bunyinya Pak Ustadz? Ya ayyuhallazina amanu la takarabus sholah wa antum sukar hatta ta'lamu ma ta'kulun. Orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu mengetahui yang kamu kecek itu, yang kamu sebut itu, yang kamu katakan itu apa. Gitu. Jadi Pak Ustaz, kami ini banyak tidak tahu juga pengertiannya. Tidak apa-apa. Tapi terus dipelajari. Sampai kita tahu. Ya Bu? Itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Ada doa nih Bu. Oh mau bertanya? Oh silakan. Tidak apa-apa. Ya.
Ya, Tapi ada yang datangnya itu dari pihak luar, misalnya ya, membuat kebencian di hati kita. benar. Ada orang yang mubek, misalnya ada orang saling menyampaikan. Ya, Nah jadi kan kembali dengan kita, jadi timbul penyakit hati. ya, Kita nggak suka dengan orang itu, kita benci dengan orang itu. ya, Itu kan penyakit hati, Pak. ya. Jadi penyakit hati yang seperti itu gimana? Jadi saya tangkap dulu pertanyaan Ibu. Kalau penyakit hati dalam diri kita, mungkin kita bisa ngontrol karena kita tahu. Tetapi penyakit hati yang dimunculkan dari orang lain, ngupek kita laju, burukkan kita laju, padahal kita sering nolong dia. Akhirnya kita benci. Jak mana Pak Ustadz? Nah jawabannya insya Allah pertemuan depan. Ya Bu ya, karena Pak Imam kita lah datang, mungkin sebentar lagi kita akan azan. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.